Di tahun 2008, sebuah situs yang beralamat di bibliothekapleades.net yang linknya kami sertakan dalam deskripsi video ini, menulis tentang keberadaan The Green Hilton Memorial Agreement, yakni sebuah perjanjian rahasia tentang keberadaan harta karun berbentuk 57.000 ton emas dalam 17 paket yang konon dijadikan kolateral oleh Amerika. Kebanyakan orang menanggapi skeptis akan isu harta karun tersebut, karena isu tentang keberadaan harta yang begitu besar sudah sering terdengar tanpa ada bukti. Sebut saja semisal harta peninggalan kerajaan Nusantara yang konon disimpan di bank luar negeri, atau dana revolusi Soekarno yang disimpan di Union Bank of Switzerland atau UBS. Tapi isu keberadaan harta karun tersebut tetap saja menarik perhatian banyak orang. Bahkan isu-isu itu sering digunakan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak penipuan. Lantas bagaimana dengan The Green Hilton Memorial Agreement? Video ini akan sekelumit berkisah tentangnya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini, dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Salah satu yang tertarik akan keberadaan harta karun yang tercantum dalam The Green Hilton Memorial Agreement tersebut adalah seorang wartawan yang bernama Safari ANS. Bagi Safari, The Green Memorial Hilton Agreement adalah misteri terbesar tentang Indonesia yang harus diungkap. Safari kemudian mengklaim memegang dokumen perjanjian itu. Hanya saja ia mengakui bahwa dokumen yang ia bawa tidaklah asli. Tapi ia mengaku pernah melihat dokumen asli tersebut dari seorang temannya di Eropa. Seperti halnya orang lain, Safari awalnya juga ragu dengan kabar tersebut. Dia berkisah saat berkarir sebagai wartawan di salah satu media ekonomi. Redaktur tempatnya bekerja memintanya membuat ulasan mengenai perjanjian itu. Namun saat itu Safari menolaknya karena isu Green Hilton Memorial Agreement baginya hanyalah isu tanpa dasar dan hampir mustahil dilacak kebenarannya. Sampai kemudian Safari bertemu beberapa pengusaha asal Taiwan yang meyakinkannya bahwa Green Hilton Memorial Agreement itu bukan isapan jempol. Safari pun akhirnya tergerak untuk sungguh-sungguh mencari dan menginvestigasi keberadaan apa yang ia sebut sebagai harta amanah Bung Karno itu. Dukungan maupun cemoohan dari banyak orang makin menguatkan tekadnya. Dengan menggunakan logika terbalik, Safari memulai penyelidikannya. Logikanya sederhana. Jika harta itu tidak ada, tidak akan begitu gencar orang berusaha menutup-nutupinya. Pencarian Safari selama kurang lebih 10 tahun itu kemudian dibukukan dalam sebuah buku berjudul Harta Amanah Soekarno. Namun dia mengaku tidak akan berhenti sampai di situ. Ke depan dia berencana melakukan investigasi dan penelitian lebih dalam lagi untuk menelurkan sebuah tulisan berlanjut tentang pencapaiannya itu. Tapi bagaimana sebenarnya kisah terjadinya Green Hilton Memorial Agreement itu? Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Soekarno bersama dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan William Fowler membuat sebuah perjanjian di Hotel Hilton Jenewa, Swiss pada tanggal 14 November 1963. Perjanjian itulah yang kemudian dikenal dengan nama The Green Hilton Memorial Agreement. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengakui keberadaan emas batangan Indonesia sebanyak 57.000 ton. Emas-emas tersebut adalah harta kekayaan raja-raja Nusantara yang disimpan di Bank Swiss. Pada mulanya, perjanjian dibuat bersama dengan bankir-bankir Yahudi dengan tujuan melakukan pemulihan pasca Perang Dunia Kedua untuk digunakan dalam proyek-proyek kemanusiaan. Belakangan Presiden Soekarno merasa tertipu dengan para bankir Yahudi lantaran proyek-proyek kemanusiaan tidak pernah dilaksanakan.
Akhirnya pada tahun 1963, Presiden Soekarno membatalkan perjanjian dengan para bankir Yahudi dan mengalihkan hak kelola emas tersebut kepada Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy atau JFK. Saat itu, Amerika sedang terjerat hutang besar-besaran setelah terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Presiden JFK menginginkan negaranya mencetak uang tanpa harus hutang. Pemerintah Amerika kemudian melobi Presiden Soekarno agar emas-emas yang tadinya dijadikan kolateral oleh bankir Yahudi itu dialihkan ke Amerika. Presiden Kennedy meyakinkan Soekarno bahwa Amerika Serikat akan membayar bunga 2,5% per tahun dari nilai emas yang digunakan dan mulai berlaku 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa, Swiss yang ditandatangani oleh Soekarno dan John F. Kennedy. Usia perjanjian ini, Presiden Soekarno sebagai pemegang mandat terpercaya akan melakukan reposisi terhadap kolateral emas tersebut, kemudian digunakan ke dalam sistem perbankan untuk menciptakan fractional reserve banking terhadap dolar Amerika. Perjanjian ini difasilitasi oleh Tripartite Gold Commission, dan melalui perjanjian ini pula kekuasaan terhadap emas tersebut berpindah tangan ke pemerintah Amerika. Dari kesepakatan tersebut dikeluarkanlah Executive Order bernomor 11110 ditandatangani oleh Presiden JFK yang memberi kuasa penuh kepada Departemen Keuangan untuk mengambil alih hak menerbitkan mata uang dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika. Tapi sampai hari ini tidak 1 rupiah pun dari bunga dan nilai pokok aset tersebut dibayarkan pada rakyat Indonesia melalui pemerintah sesuai perjanjian yang disepakati antara JFK dan Presiden Soekarno melalui Green Hilton Memorial Agreement. Padahal Amerika telah menggunakan emas milik Indonesia sebagai kolateral dalam mencetak setiap dolar mereka. Jika perjanjian tersebut benar, maka sejak tahun berlakunya perjanjian pada tahun 1965 hingga hari ini Amerika Serikat mempunyai hutang 2 triliun dolar Amerika Serikat. Tapi nampaknya ada yang tidak suka dengan perjanjian tersebut. Kennedy tewas ditembak dalam sebuah parade di tahun yang sama saat perjanjian itu ditandatangani. Presiden Soekarno sangat terkejut mendengar kematian Kennedy. Pembunuhan Kennedy di luar dugaan Presiden Soekarno. Kekuatan apa yang bisa menurunkan tangan membunuh Presiden Amerika? Sudah jelas, Presiden Soekarno segera menuntut semua harta itu dikembalikan. Namun sayangnya hal tersebut tidak pernah terrealisasi. Konon emas-emas berharga itu dipindahkan ke suatu bank dan kemudian diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Belum cukup di situ, tangan-tangan kuat yang telah membunuh Kennedy kini sekarang membidik Soekarno. Terjadi pergolakan besar politik di Indonesia yang dimulai dengan peristiwa G30 SPKI dan berpuncak pada pelengseran Presiden Soekarno. Suara Soekarno yang tak lagi menjabat presiden dan mulai sakit-sakitan dalam menuntut pengembalian harta tersebut tak lagi didengar. Pengaruhnya sudah pudar. Urutan selanjutnya dari peristiwa tersebut adalah justru Amerika diberi konsesi mengeruk emas di Gunung Papua. Inilah yang konon menjadi target sesungguhnya dari kekuatan besar yang telah menghabisi Kennedy dan Soekarno, selain tentu saja mengangkangi harta karun 57.000 ton emas tadi. Lantas bagaimana kebenaran cerita-cerita tadi menurut versi sejarawan? Sejarawan Universitas Bung Karno, Peter Kasenda, belum bisa memastikan apakah benar Amerika Serikat mempunyai hutang 57.000 ton emas murni kepada Indonesia. Menurutnya tidak ada bukti yang akurat menyangkut hal tersebut, sekalipun ruang perdebatan menurutnya masih juga terbuka. Sementara sejarawan Asfi Marwan Adam meragukan keaslian dokumen yang dijadikan rujukan safari itu. Menurutnya perlu dilakukan pengujian oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Asfi menyoroti cap stempel yang dipakai Presiden Indonesia dalam dokumen tersebut. Cap kepresidenan Indonesia bergambar padi, kapas, dan bintang. Namun dalam dokumen The Green Hilton Memorial Agreement, cap stempel Presiden Indonesia malah bergambar Garuda Pancasila. Kedua, pihak Amerika sama sekali tidak pernah menyinggung soal perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement ini. Saat menelusuri via situs pencarian Google misalnya, memang kebanyakan yang membahas The Green Hilton Memorial Agreement adalah orang Indonesia, baik lewat media, blog, forum, maupun buku.
Memang Bung Karno dan Kennedy pernah bertemu, tapi bukan membahas perjanjian itu, tapi membahas pengembalian Irian Barat dan imbal balas pembebasan pilot Amerika Alan Pope yang ditangkap TNI Angkatan Udara dalam keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI Permesta. Selain itu, apabila The Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa, Swiss pada 14 November 1963 itu benar adanya, Kennedy pastilah ada di Jenewa setidaknya pada hari itu. Ternyata situs John F. Kennedy Presidential Library and Museum menyatakan lain. Pada 14 November 1963, hari di mana perjanjian tersebut ditandatangani di Jenewa, Swiss, Presiden Kennedy sedang menggelar jumpa pers di auditorium Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Washington, D.C. Dengan bukti tersebut di atas, menurut Aswi, The Green Hilton Memorial Agreement dapat dikatakan hanyalah dongeng belaka. Demikian sekilas tentang keberadaan harta karun 57.000 ton emas dalam The Green Hilton Memorial Agreement. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.